Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu pada kajian kali ini. Di mana kajian kali ini yang diadakan oleh Madinah World. Madinah World merupakan media syariah yang menawarkan konsultasi halal, kajian, pendirian usaha, artikel, dan berita. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail tentang apa itu Madinah World, nanti silahkan klik link yang ada di kolom chat yang akan dikirim. Baik, untuk kajian kali ini kajian kita pada sore hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber itu Al-Mukarram Al-Ustadz Thariq Aziz Kusuma. Alhamdulillah telah hadir ya Ustadz. Ahlan wa sahlan. Beliau merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan menyampaikan kajian kali ini yang bertema bersedekah di depan kamera. Apakah itu pamer? Nah, ini kita lihat bahwa banyak orang sekarang ini yang dimana ketika dia bersedekah di YouTube misalkan itu di depan kamera gitu ya. Nah, ini perlu mungkin ini banyak mungkin pandangan-pandangan orang tentang hal tersebut, yaitu ngapain sih sedekah-sedekah di depan kamera, ngapain di foto-foto atau yang lainnya. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kajian kita kali ini, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Ustaz Thariq Aziz. Alhamdulillah, tidak berpanjang kalam, kami mempersilahkan Ustaz Thariq Aziz Kusuma untuk menyampaikan materinya. Tafadhal mashkurah. Ya. Syukran jazilan Maulana Taufik Rahman, akhi wa zumalai al-ahibba semuanya ya. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bisunnatihi wa sara ala dharbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus dan juga segenap pimpinan di Madinah World. Kemudian yang saya hormati pula Ustadz Taufik Rahman dan juga yang kami banggakan teman-teman peserta diskusi kajian Islam pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa menghadiri kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk agama dan juga dunia kita. Allahumma amin. Saudara sekalian, ini saya ada singkat ini slide yang mungkin sangat sederhana, sangat elementer. Sedekah di depan kamera, apakah itu pamer atau tidak gitu ya. Nah, ini ada beberapa sub yang ingin saya utarakan kepada teman-teman sekalian, yaitu pengertian sedekah, kemudian keutamaan, hikmah dan adabnya, kemudian sedekah atas nama mayit gitu, atas nama saudara kita yang telah meninggal, kemudian sedekah terbaik untuk mereka itu apa saja, kemudian keuntungan bersedekah, kemudian hukum bersedekah di depan umum, ya, kemudian hukum ini salah ketik ini, hukum menampakkan, ya benar-benar, hukum menampakkan sedekah di muka umum untuk tujuan motivasi, ya. Kemudian slide yang ketiga secara singkat ini barangkali teman-teman
sering mendengar tentang sedekah, bahwa fulan telah sedekah dengan ini, fulan qad tasaddaqa bikaza, atau fulan qad tasaddaqa bikaza gitu. Fulan ini sedekah dengan ini, fulan telah sedekah dengan ini. Tentu kita harus tahu apa itu arti sedekah dan apa pengertiannya gitu. Ini slide-nya bisa berganti ya, Ustaz Taufik ya. Insya Allah ya. Siap, siap, Ustaz. Ya, kita halaman keempat ya. Kita coba baca sedikit saja halaman keempat. Ya, halaman keempat itu bilughatil Arabiyah. Tapi tidak masalah, saya baca sedikit-sedikit ya. Pengertian sedekah ya. As-sadaqatu fil lughati ya, sedekah dalam pengertian bahasa, artinya dalam pengertian bahasa Arab ya di sini ya. Wa qala Ibnu Mandzur fi kitabih Lisanul Arab ya, ini Ibnu Mandzur ini salah satu ulama bahasa, dalam kitabnya Lisanul Arab. Lisanul Arab itu belasan jilid ya. Kalau kita membeli Lisanul Arab yang secara fisik itu buku atau kamusnya itu belasan jilid, 15-an jilid ke atas ya. Qad tasaddaqa fa'ala bima'na tafa'ala. As-sadaqatu bima'na ma tasaddaqta bihi 'alal fuqara. Was-sadaqatu ay bima'na ma a'taitahu fi dzatillahi tabaraka wa ta'ala lil fuqara'i. Jadi sedekah itu bisa dimaknai secara bahasa adalah apa yang kamu berikan ya karena Allah Subhanahu wa taala, atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para fuqara gitu ya. Jadi ini secara singkat sedekah menurut bahasa adalah apa yang kamu berikan atau pemberian kamu kepada orang-orang fakir karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu secara singkatnya semacam itu ya. Sedekah artinya adalah pemberian yang diberikan kepada fuqara atau kepada orang-orang fakir karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut istilah atau terminologi dalam syariat kita, bahwa sedekah itu bimakna al-atiyah. Ya, sedekah itu artinya al-atiyah, pemberian ya. Jadi pemberian, di mana pemberian ini allati yubtagha biha as-sawab indallahi tabaraka wa ta'ala. Jadi pemberian ini dimaksudkan untuk ya, pemberian ini dimaksudkan untuk mencari ganjaran atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa lain, sedekah menurut syar'i adalah ikhrajul mali taqarruban ilallahi Subhanahu wa taala. Mengeluarkan harta dengan tujuan taqarrub atau pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penambahan di sini. As-shadaqatu hiya saddun mani'un baina al-mutasaddiq was-su'i. Jadi dengan bersedekah itu akan terdapat jembatan penghalang ya. Jembatan penghalang yang tidak akan terputus antara si pendonatur atau si pensedekah dengan keburukan ya. Di sini Imam Al-Allamah Al-Asfahani mengatakan as-shadaqatu ma yukhrijuhu al-insanu min malihi ala wajhil qurbah kaz-zakati. Jadi sedekah itu adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mengeluarkan zakat ya. Walakinna as-sadaqah fil asli tuqalu lil mutatawwi bihi. Jadi sedekah itu pada asalnya adalah untuk sebuah hal yang dikerjakan secara sukarela ya. Sedangkan zakat itu kan dikerjakan karena tajbiri atau istilahnya ada konsekuensi kewajiban di situ. Sedangkan pada awal mulanya ya sedekah itu dikerjakan atas dasar sukarela ya. Jadi apa ya, sukarela itu ya tidak ada perintah secara wajib, tapi dia mengeluarkan sedekah secara sukarela gitu teman-teman semuanya. Ini saya kira pengertian singkatnya, pengertian as-shadaqah fil lughah wa fi istilah atau wa fi syar'i, pengertian sedekah secara bahasa dan juga secara syar'i. Ya, kesimpulannya adalah sedekah itu memang
pemberian yang diberikan kepada kepada orang-orang fakir, ya, kepada orang-orang fakir, ibtigha'an mardhatillahi tabaraka wa ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau taqarruban, ya, taqarruban ilallahi tabaraka wa ta'ala, atau mencari, melakukan pendekatan, ya, melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu jaa fil Qur'ani, ya, jaa fil Qur'ani ma yadullu ala fadlis shadaqah. Nah, di sini ada beberapa keterangan di dalam Al-Qur'an. Ini saya kutip satu ayat saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 245, ya, di situ, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yakbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah yuqridullah qardan hasanan. Jadi ada namanya qardan hasanan, ya, hutangan atau pinjaman kebaikan. Jadi barang siapa meminjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala pinjaman kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan baginya lipatan-lipatan yang sangat banyak, gitu. Allah menggenggam dan juga membuka rezeki kepada hamba-hambanya, gitu. Nah, di sini aslul qard, ya, aslul qard ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kata qard, ya. Allah berfirman dengan kata qard, artinya ma yu'tihir rajul au yaf'aluhu liyujaza alaihi. Jadi seseorang, apa yang diberikan oleh seseorang atau apa yang dikerjakan oleh seseorang, liyujaza alaihi, supaya seseorang itu mendapat balasan atas apa yang dikerjakan atau atas apa yang diberikan oleh seseorang itu. Jadi ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qard di sini, ada alasannya, gitu, ya. Pinjaman itu karena sing jenenge atau yang namanya pinjaman itu li'anna hadzal qard yubaddilu bil jazai. Jadi pinjaman itu pasti akan diganti dengan ganti yang lain, gitu, atau pinjaman itu akan diganti dengan balasan yang setimpal, gitu, atau mungkin lebih, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan qardhan hasanan, pinjaman kebaikan. Kemudian alasan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafal qard adalah li'annahu yata'akhkhar qada'uhu ila yaumil qiyamah. Karena balasan itu datang besok kelak di hari kiamat. Jadi balasan atas hutangan atau atas pinjaman kebaikan itu akan Allah balas di akhir kelak, yaitu di hari kiamat nanti. Ya, itu beberapa jadi keutamaan sedekah atau keutamaan kita memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Allah akan menggandakan pinjaman kebaikan itu dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Kemudian ini mohon maaf, ini slide-nya berikutnya, Ustaz Taufik, afwan, karena laptop saya tiba-tiba hang tadi untuk kuliah, terus hang ini, ya. Ya, halaman Siap, yang Ustaz. ke berikutnya halaman 6, ya, Ustaz. Ya, halaman 6. Baik. Ya. Halaman 6. Ya. Ya, syukran jazilan. Itu halaman 6. Syumuliyatu as-sadaqati fil islami wa adam iktisariha ala badlil mali faqat, ya. Jadi syumuliyatu sedekah itu artinya sedekah dalam Islam itu sangat umum sekali, ya. Sangat umum sekali dan tidak terbatas pada mengeluarkan harta, ya. Di sini saya baca as-sadaqatu fil islami, ini mohon maaf sebentar, ya. As-sadaqatu fil islami laha ma'nan wasi' min dzalik. Jadi sedekah di dalam Islam itu memiliki makna yang lebih luas dari sekedar mengeluarkan harta untuk para fakir atau untuk orang yang membutuhkan, ya. Jadi di sini Islam melihat as-shadaqatu
laha ma'nan wasi' min dzalik. Sedekah itu lebih luas dari makna sekedar mengeluarkan harta. Fahiyya, sedekah itu adalah tashmulu kulla amali khairin, ya, kulla amal khair, ya. Sedekah itu mencakup segala macam perbuatan baik, yaqumu bihi al-muslimu wal muslimah. Jadi sedekah itu adalah segala macam perbuatan baik yang dikerjakan oleh seorang muslim atau muslimah, fa'abwabuha muta'addidatun. Dan pintu-pintu sedekah itu bermacam-macam. Wa turuquha katsiratun, dan jalannya pun juga bermacam-macam. Salah satunya adalah, salah satu pintu sedekah itu adalah inna min abwabis sadaqati wal khairati. Salah satu dari pintu-pintu sedekah atau pintu-pintu kebaikan adalah al-ihsanu ilal khalqi wal musara'ah ila ma yanfa'uhum fid dini wa dunya. Jadi berbuat baik kepada manusia, ya, kepada ciptaan, kepada manusia, dan bergegas mengerjakan apa yang bermanfaat untuk mereka pada agama, pada urusan agama dan urusan keduniawian. Jadi ini jelas ya, sedekah itu maknanya lebih umum ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa bedanya sedekah dengan infak gitu. Ya, kalau sedekah itu lebih umum daripada infak. Jadi as-shadaqatu a'ammu minal infaqi. Sedekah lebih umum, lebih luas cakupannya dari infak gitu. Kalau infak itu berkaitan dengan harta, sedangkan sedekah tidak melulu berkaitan dengan harta. Jadi berbuat baik kepada manusia dan memberikan manfaat untuk mereka, baik pada urusan agama maupun duniawi mereka, itu merupakan salah satu pintu-pintu sedekah gitu. Nah, di sini ada satu hadis sanadnya dari Jabir ibnu Abdullah qala, dari Jabir ibnu Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah ya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu dinilai sebagai sebuah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu dinilai sebagai sedekah. Wa inna minal ma'ruf, ya, dan sesungguhnya di antara amalan-amalan yang baik atau amalan yang ma'ruf tadi, ya, yang dianggap sedekah tadi, antalqa akhaka biwajhin talqin, ya. Kamu berjumpa dengan kawan kamu berjumpa dengan saudara kamu, dengan sesama, yaitu dengan wajah yang biwajhin talqin, itu dengan wajah yang ceria, ya, dengan senyuman manismu gitu. Nah, jadi kita memang istilahnya apa ya? Di sini apa istilahnya, bertemu dengan orang lain dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bergembira ria, ceria, itu merupakan salah satu bentuk daripada sedekah itu. Ini hadis muttafaq alaih, ya, ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih itu berarti hadis yang istilahnya itu dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tapi kalau muttafaq alaih itu berarti tidak hanya secara matanya saja yang redaksinya sama, tapi juga mencakup jalur sanadnya, ya. Jadi ini derajat, kalau muttafaq alaih itu wajib mengamalkan, ya. Jadi hukmul hadis muttafaq alaih, hukum hadis muttafaq alaih itu wajibul amal bih. Jadi kita wajib mengamalkan hadis ini, ya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu dinilai sebagai sedekah gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa bedanya infak dengan sedekah, ya kita sudah jelaskan di awal bahwa sedekah itu cakupannya lebih luas, termasuk kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, itu adalah merupakan sedekah. Talaqatul wajhi wa basyashah sedekatun. Jadi talaqatul wajhi, wajah yang penuh dengan kegembiraan, keceriaan atau senyum manis, itu merupakan sedekah. Di sini ada satu hadis lagi, sanadnya dari Abu Dzar, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan juga
diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Syu'batul Iman ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu maka itu untukmu sedekah. Jadi ini kita bisa apa istilahnya? Bisa memahami bahwa sedekah di dalam Islam itu tidak sekedar sebatas mengeluarkan harta benda atau mal ya. Jadi inna tabassuma, bahwasanya sesungguhnya senyummu ya, senyum manismu, wa talaqata alwajhi, kemudian wajahmu yang berseri-seri itu awwalu tariqin lil qulubi, itu adalah awwalu tariqi lil qulubi, adalah langkah awal kita masuk ke hati manusia gitu, wa nashril mahabbah wal khair war rahmah bainan nasi, dan juga dengan senyum itu, dengan wajah yang berseri-seri itu kita menyebarkan mawaddah itu, menyebarkan kasih sayang, wal khair kebaikan, war rahmah itu kasih sayang ya, mawaddah itu kecintaan ya, kecintaan, kebaikan dan kasih sayang di antara manusia, bima yasbahu al mujtama bil imani wal ikha'i wal ulfah. Jadi sehingga masyarakat itu akan memperoleh rasa aman, rasa persaudaraan, rasa saling kasih mengkasihani gitu. Itu jadi pada slide yang ke halaman berapa ini? Halaman 6 ini ya, kita bisa mengambil satu poin penting bahwa sedekah itu lebih luas daripada infak, dan sedekah tidak sebatas hanya mengeluarkan harta ya, atau mengeluarkan yang berkaitan dengan mal gitu. Kemudian slide berikutnya Ustadz, ini nanti sampai jam berapa Ustadz yang saya ini utarakan ini? Ya, nanti kita sampai jam Ustadz Taufik ya. Sampai jam berapa Ustadz? Kita sampai jam 16. Jam 17 ya? 5 lah. Ya, jam 5 aja insyaallah. Ya, jam 17 nanti kita di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, jam 17 kurang 15 menit ya, saya akhiri ya. Ya, kurang dari itu juga boleh, apa-apa. Oh ya, kurang dari itu kita perbanyak diskusi aja ya berarti ya. Ya, insyaallah khair ya. Ya, itu slide berikutnya itu adalah halaman ke-7 itu al-hikmatu fi ikhraji as-sadaqah. Hikmah kita mengeluarkan sedekah. Jadi sedekah yang kita keluarkan, sedekah yang kita lakukan itu ada hikmah-hikmah tersendiri ya. Ada namanya al-hikmatu al-masturah. Jadi hikmah yang tersembunyi ya, yang dimana kita akan merasakan hikmah tersebut manakala kita sudah mempraktekkan sedekah atau amal soleh berupa sedekah. Yang pertama hikmahnya adalah sedekah itu adalah turithu al-mahabbata wal mawaddata bainal muslimin. Sedekah itu mewariskan kepada kita atau menanamkan kepada kita cinta dan kasih sayang di antara umat muslim ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya itu kedengkian ya, tuzilu al-hasad. Jadi tidak ada kebencian atau hasad itu kedengkian ya, min qulubil fuqara alal aghniya. Tidak ada lagi kebencian dari hati orang-orang miskin, hati orang-orang fakir terhadap orang-orang kaya. Sehingga memang benar kalau di lingkungan masyarakat ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian yang kaya itu kok memang bakhil, di situ ada istilahnya itu kemarahan ya, orang-orang fakir kepada orang-orang miskin yang bakhil tadi, karena memang dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman fima makna, Allah itu mencintai 3 hal dan Allah juga membenci 3 hal. Ya, 3 hal yang salah satu dari 3 hal yang dibenci oleh Allah adalah Allah itu membenci abghadu al-faqir al-bakhil. Allah membenci orang fakir yang bakhil. Tapi Allah lebih membenci, Allah lebih tidak suka orang kaya yang bakhil. Ya. Jadi memang ini peringatan untuk orang-orang yang mengalami kelonggaran hidup, penuh dengan kelonggaran,
tapi dia bersifat bakhil ya. Seperti dalam surat Al-Maun itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu orang yang mendustakan agama itu justru bukannya kok meninggalkan sholat atau dan lain-lain ya. Tapi justru poin pertama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada mereka, kepada orang-orang miskin itu. Ya. Ini akidah juga, ini prinsip dalam akidah kita bahwa memang kita itu sebagai orang-orang Muslim itu harus apa ya istilahnya itu bersahabat dengan orang-orang fakir ya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajlisu ma'al fuqara. Rasul itu justru duduk membersamai orang-orang fakir gitu. Karena mereka lebih butuh bantuan kita dibandingkan kita duduk membersamai orang-orang kaya gitu. Tapi nanti ada muamalah tertentu ya. Kita bermuamalah atau berinteraksi dengan orang fakir dan juga orang kaya. Jadi nanti ada perbedaannya juga ya. Kita menyikapi orang fakir dan juga orang kaya. Kemudian hikmah yang kedua adalah yusahhil at-ta'aruf bainal muslimin. Jadi sedekah itu memfasilitasi kita untuk saling mengenal di antara umat Islam. Sehingga yang kaya mengenal elemen-elemen yang fakir atau masyarakat individu-individu yang fakir. Demikian juga orang yang fakir mengenal juga orang-orang kaya di sekelilingnya atau di tempat lain, ya, bahkan di tempat lain ya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari mengeluarkan sedekah adalah nashrur rahmah wal mawaddah bainal muslimin, yaitu sedekah itu mampu menyebarkan rahmah. Jadi memang dengan memberi itu kita artinya berbagi kasih sayang. Jadi sedekah itu kan mengajarkan kepada kita bahwa kita itu dulu datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan akan pergi dari dunia ini pula juga sama, tidak membawa apa-apa. Ya, intinya gimana Pak Torik? Intinya bahwa apa yang nempel dalam diri kita ini juga tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh itu. Dan amal soleh itu bukan soal material, ya amal soleh itu kan abstrak ya. Kita sedekah kan hartanya terus hilang gitu kan. Artinya kita belanjakan kan tidak nempel dalam diri kita. Kita baca Quran kan istilahnya lafal-lafal Quran atau ayat Al-Qur'aniyah itu kan tidak berwujud benda gitu loh. Jadi itu adalah amal spiritual yang akan membersamai kita dan tidak bersifat kebendaan gitu ya. Termasuk kita wakaf, kita berkorban itu yang sampai kan tidak darah atau dagingnya ya, tidak luhumuha wa dima'uha. Jadi tidak tidak daging maupun darahnya yang sampai, tetapi ini bersifat spiritual ya. Ketakwaan itu kan sifatnya kan hissi, spiritual ya. Itu sesuatu yang mendalam. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan takwa itu ada dalam hati gitu ya. Ya itu salah satunya sedekah itu akan menyebarkan rahmat dan kasih sayang di antara umat manusia, umat Islam ya, umat manusia pada umumnya. Kemudian yang berikutnya nomor 4, sedekah itu yuqallil min madhari intisharil faqri fil mujtama' al muslim. Jadi dengan bersedekah kita akan mengurangi zahirah itu fenomena ya, penampakan lah ya. Intishar itu meluasnya kemiskinan. Jadi kita akan mengurangi fenomena meluasnya kemiskinan di lingkungan masyarakat muslim ya. Termasuk kalau kita bercermin ke Indonesia ini, Indonesia itu kan pada dasarnya kan negara yang membenci kemiskinan ya. Itu sangat jelas di dalam undang-undang dasar kita bahwa kemiskinan itu memang sangat tidak disukai oleh Republik ini ya. Tapi dalam kenyataannya memang ada sedikit banyak kekurangan dan ini merupakan PR kita.
Yang termasuk umat Islam itu di dalam pundaknya itu memikul tanggung jawab besar bagaimana kita mengurangi kemiskinan yang ada di negara kita ini ya, dengan cara memperbanyak sedekah gitu. Sedekah ini tidak hanya dengan harta, tapi tadi dengan senyum ya, dengan muamalah yang baik, dengan berbuat baik dan lain sebagainya lah. Itu termasuk sedekah. Nanti kita Pak Torik, kalau sedekah dengan harta itu sedekah enggak? Ya, itu juga sedekah ya. As-sadaqatu bil mali itu termasuk cakupan dalam sedekah. Jadi bisa jadi infak itu masuk dalam kategori sedekah. Innas sadaqat ya, sesungguhnya sedekah di sini artinya zakat ya. Jadi dalam Quran itu ya mustalahnya macam-macam dan maknanya pun juga bermacam-macam. Tapi yang jelas sedekah itu mencakup infak, mencakup yang bukan infak gitu. Mencakup infak, mencakup zakat, mencakup perbuatan baik apapun ya. Perbuatan baik apapun termasuk perbuatan yang ma'ruf dengan jalan memberikan senyum manis kita atau wajah berseri-seri kita kepada rekan-rekan kita. Kemudian yang terakhir ini hikmah dari sedekah adalah sedekah itu yusabbit awasir ya, yusabbitu awasira at-ta'adud wat tamasuk wat tarabut baina afradil mujtama' al-muslim. Jadi yusabbit itu membangun ya, memperkuat ya. Jadi sedekah itu memperkuat ikatan solidaritas, saling tarabut itu saling saling berhubungan ya di antara anggota masyarakat dalam sebuah komunitas masyarakat muslim gitu. Ini akan membangun ikatan solidaritas sosial atau kohesi atau ikatan batin ya di antara kita, antara satu dengan yang lain dalam komunitas muslim. Itu salah satu 5 hikmah dari mengeluarkan sedekah. Kemudian berikutnya ini ada ikhrajis sedekah. Jadi dalam bersedekah itu juga ada adab-adabnya ya. Ini slide yang berikutnya halaman 8. Halaman 8 Ustaz ya. Halaman 8 adalah adab-adab dalam bersedekah. Jadi sedekah pun ada adab-adabnya gitu ya. Yang pertama antakuna min malil insani thayyib. Jadi sedekah itu kalau berkaitan dengan harta, sedekah yang wujudnya itu harta harus berasal dari uang orang yang baik gitu ya. Artinya kalau orang baik itu kan asalnya juga uang tersebut juga baik. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak Torik, kalau kita itu bersedekah dengan uang yang haram gimana? Nah, di situ memang timbul perselisihan di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan innallaha thayyibun ya, Allah itu thayyibun itu Allah itu baik, yang baik, dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Jadi kalau sedekah dengan harta yang diperoleh dengan jalan haram itu memang ini ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu ini dipersengketakan di antara para ulama. Ada yang mengatakan kebolehannya, ada juga yang mengatakan haram. Haramnya itu mutlak ya. Jadi tidak boleh ya udah itu barang haram ya nggak bisa diapa-apakan gitu. Tapi yang lebih moderat adalah memang masail al-khilafiyat bainal ulama ini, masalah yang diperdebatkan di antara para ulama ini, yang paling istilahnya itu kita boleh istilahnya menggunakan harta yang diperoleh dari jalan haraman. Mungkin kita dulunya korupsi tapi terus kemudian bertobat ning ora konangan gitu kan, tidak ketahuan, terus kemudian kita bertobat. Lah ini harta gimana? Ya kalau dikembalikan lah wong yang uang yang hasil curiannya itu orangnya sudah meninggal katakanlah. Lah kan nggak mungkin bisa dikembalikan, tapi kalau uang rakyat kan
bisa dikembalikan ke negara gitu ya. Lah yang nggak bisa dikembalikan gimana Pak Torik? Boleh diinfakkan atau disalurkan ya, disalurkan untuk al-masalih al-ammah ya, untuk kemaslahatan umum seperti membangun jalan atau membangun rumah untuk orang-orang fakir gitu. Kalau itu memang hasil korupsi, hasil pencurian dan yang dicuri orangnya sudah tidak ada. Tapi kalau hasil korupsi uangnya bisa dikembalikan ke negara ya. Jadi nggak ada alasan untuk ini kan uang haram, nanti gimana ini ya, itu bisa dikembalikan ke negara. Ada konsekuensinya tapi ya. Kalau dikembalikan ke negara ya dia ketahuan kalau dia mencuri uang negara ya, harus ada pidana ya, ada istilahnya al-uqubah atau pidana hukuman kepada orang yang telah mencuri tadi. Ya, itu adabnya adalah harta itu adalah yang disedekahkan adalah harta yang baik. Kemudian wa antakun lil aqarib wa ala man yastahiq minal fuqara'i ya. Wa antakuna lil aqaribi ya, sedekah itu sezogianya ya diberikan atau dibelanjakan kepada kerabat-kerabat dekat terlebih dahulu ya. Kerabat-kerabat dekat terlebih dahulu yang memang mereka itu layak mendapatkan sedekah ya, wa ala man yastahiqquha minal fuqara, dan juga diberikan sezogianya diberikan pula kepada orang-orang yang berhak dari orang-orang fakir ya. Kalau ada kerabatnya yang kira-kira, jadi sedekah itu sebenarnya tidak harus orang yang menerima sedekah itu tidak harus fakir ya, tidak harus fakir ya. Orang yang katakanlah teman kita itu juga berhak mendapatkan sedekah dari kita. Termasuk tadi al-ihsan ilaihim, kita berbuat baik kepada mereka tidak harus dengan harta tapi dengan perilaku atau interaksi yang baik dengan mereka. Kemudian adab yang ketiga adalah wa alla yastaqil al-mu'min miqdara sadaqatihi hatta la tusaddiq ya, hatta walau, ini sebenarnya ada walaunya ya, hatta walau tasaddaqa bisyikki tamratin ya. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh istilahnya itu nyepelekke ya. Nyepelekke itu bahasa Indonesianya menganggap remeh ya. Tidak boleh menganggap remeh ukuran sedekah meskipun hanya bersedekah dengan 1 biji kurma. Artinya berapapun sedekahnya tidak boleh istilahnya kita merendahkan atau menganggap remeh nilai daripada sedekah tersebut. Kemudian yang keempat, adab kita mengeluarkan sedekah adalah wa alla yatba' al-muslimu ya, wa an la yatba' al-muslimu shadaqatahu bil manni wal adha. Seorang muslim itu tidak boleh mengikuti sedekahnya dengan al-manni wal adha. Al-man itu menyebut-nyebut pemberiannya, wal adha menyakiti sang penerima. Jadi kita tidak diperkenankan untuk istilahnya itu sering-sering menyebut pemberian kita untuk tujuan supaya kita dipuji, mendapat sana, mendapat pujian, julukan dari orang-orang, dan juga kita tidak diperkenankan pula untuk melontarkan perkataan yang dapat menyakiti si penerima. Kemudian yang terakhir, ini ada adab sedekah yang terakhir, wa ayyukhfiha wala yatadhahar wa yatafarakh biha li'anna at-tafakhur ya, li'anna at-tafakhur yuqallil min ajri sedekah wa 'alal aks ikhfaiha. Ini maksudnya adalah kita lebih baik menyembunyikan sedekah kita daripada menampakkan amal sedekah kita dan membanggakan sedekah kita, karena membanggakan sedekah kita akan mengurangi pahala daripada sedekah kita tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memang aslinya sedekah itu memang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi ya, dibandingkan secara terang-terangan. Tapi nanti ada fikihnya. Di bawah ini saya tuliskan fikih sedekah
di hadapan manusia atau sedekah di tempat umum, artinya diketahui banyak orang, entah direkam di depan kamera atau streaming atau langsung siaran langsung lewat Instagram, lewat YouTube dan lain sebagainya, nanti ada fikihnya itu. Ini ada satu hadis dari sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu salah satunya adalah orang yang bersedekah gitu ya. Orang yang bersedekah sampai tangan kanannya bersedekah tapi tangan kirinya tidak tahu gitu. Berikutnya Ustadz Taufik, itu as-shadaqatu lil mayyit, sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Ya, ini saya persingkat ya. Sedekah untuk orang yang meninggal dunia, pada intinya sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Ini slide-nya bisa diganti, nanti sekalian saya baca ini juga di HP. Ya. Orang ajma'a ulama'il muslimin istinadan ila al-adillah ala sawabis sadaqah anil mayyit. Jadi para ulama ajma'a itu mencapai sebuah kesepakatan ya tentang pahala ya sedekah untuk mayit ya, haitsu yasilu ajruha ilaihi wa tufiduhu fi qabrihi wa tukhaffifu anhu. Sedekah untuk orang yang meninggal itu pahalanya sampai ya, wa tufiduhu fi qabrihi, dan bermanfaat untuk si mayit di kuburannya, wa tukhaffifu anhu, dan meringankan azab atau siksaannya. Ini ada satu hadis dari sanadnya dari Abu Hurairah ya. Ini sangat terkenal ya. Tapi yang jelas intinya sedekah untuk mayit itu boleh dan dianjurkan ya. Ulama-ulama dari Arab Saudi, ulama ya semisal Syekh bin Baz pun juga membolehkan membolehkan sedekah alal mayit atau sedekah lil mayit, sedekah untuk orang yang meninggal. Nah, sedekah untuk orang yang meninggal itu bisa sedekah biddu'a, sedekah dengan doa, kemudian sedekah dengan harta, kemudian sedekah dengan membangunkan masjid atau membangunkan pondok pesantren ya, binaul madaris wa maraqiz ta'lim, markas-markas untuk belajar, itu juga sangat baik ya, termasuk sedekah yang utama untuk orang yang meninggal. Kemudian sedekah untuk orang yang meninggal bentuknya bisa juga membiayai orang yang sedang belajar atau memberikan beasiswa kepada para pelajar-pelajar itu ya. Kemudian toba'atul Qur'anil Karim ya. Ini yang dimaksud tobaah itu mencetak Quran, artinya sedekah mushaf ya. Sedekah mushaf itu termasuk sedekah yang sangat sangat dianjurkan ya. Kemudian yang keenam, salah satu bentuk sedekah untuk mayit adalah membayar hutangnya. Ya, kalau dia punya hutang, ya dibayarkan ya. Kita membayarkan teman kita, kerabat kita. Kalau ahli waris kita ya jelas wajib kita sebagai ahli warisnya untuk membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian ini asarus sedekah ya. Ini nanti tambahan saja, menyingkat waktu. Takutnya nanti ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Ini saya baca aja Ustadz Taufik ya, Ustadz Taufik, halaman ke-12 Ustadz ya. Halaman ke-12 ini yang menjadi tema kita pada sore hari ini, hukmu idharis sedekah amaman nasi, hukum menampakkan sedekah di hadapan manusia ya. Hukum menampakkan sedekah di hadapan manusia. Idza adharal insanu shadaqatahu ya. Kalau seseorang itu menampakkan sedekahnya ya, au zuhirat linnasi ya, menampakkan sedekah tersebut di hadapan manusia, li jam'i tabarru'in au ghairihi, untuk sebuah tujuan tabarruk ya, tujuan mencari keberkatan, mencari hikmah ya. Fa inna dzalika la yanqusu ajruhu ya. Itu tidak mengurangi pahala sedekahnya. Jadi sedekah dengan menampakkan sedekah tersebut di hadapan manusia dengan tujuan mencari keberkatan, mencari tujuan kemuliaan agama, maka dia tidak terkurangi sama sekali pahalanya, pahala sedekahnya itu.
Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala madaha lilladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan. Karena Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara sirran, secara diam-diam rahasia, atau alaniyatan, atau terang-terangan diumumkan. Bal qad takunu al-alaniyatu, tetapi terkadang-kadang yang dikerjakan secara terang-terangan itu ahyanan, ya kadang-kadang, ahyanan itu kadang-kadang, khairan minal israri, lebih baik daripada sedekah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, idza kana fi i'lanihi, manakala dalam sedekah yang dilakukan secara terang-terangan itu untuk maslahah, Pak. Ya ini, karena ada maslahah. Maslahatnya apa? Liktidai kaktida'il liktida'in nasi bihi wa fi'lihim kama fa'ala fayakunu hadza minad dal alal khair. Jadi sedekah yang dikerjakan secara terang-terangan di depan manusia itu terkadang lebih baik daripada sedekah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, manakala sedekah yang dikerjakan secara terang-terangan itu untuk tujuan maslahat agar manusia mencontoh dia, meniru dia, dan berbuat sebagaimana apa yang ia perbuat. Ini masuk dalam hadis man dalla ala khairin falahu ajru kafailihi. Jadi fima makna ya. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan, ya, memberikan contoh, permodelan, percontohan dalam hal kebaikan, baik yang tentang sedekah, tentang kerja bakti, atau tentang hal baik yang lain lah, ya. Lain-lain kan kebaikan itu banyak, atau variabelnya banyak, termasuk sedekah. Maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala pelakunya. Atau masuk kategori hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa di dalam agama ini dia membuat sunnah atau kebiasaan yang baik, percontohan yang baik, falahu ajruha, dia memperoleh pahala itu, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang telah mengerjakannya, karena dia itu sudah menjadi, katakanlah, pintu gerbang kebaikan lah ya, miftahul khair, pintu gerbang kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 16.32. Jadi kembali lagi saya garis bawahi bahwa sedekah yang dikerjakan secara terang-terangan maupun secara diam-diam itu semuanya boleh, ya, semuanya boleh, dan yang dikerjakan secara terang-terangan ini terkadang lebih baik manakala bertujuan untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan. Tapi kalau tujuannya, nah ini di akhir ini ada, kalau tujuannya adalah untuk yuqsadu, ya, mura'atun nasi, dimaksudkan untuk, ya, untuk mendapatkan perhatian manusia, wa yarawnahu wa yamdahuhu, ya, ala hadhil ibadah, dan agar manusia itu memujinya atas ibadah ini, fa inna hadza minar riya'i alladhi yajib 'alal insani ayyuhawil at-takhallusa minhu biqadri ma yastati, wallahu al-muwafiq. Di sini kalau ibadah sedekah itu dikerjakan secara terang-terangan, tapi dengan maksud supaya diperhatikan manusia, supaya manusia itu memuji dia atas ibadah ini, maka ini termasuk dari riya. Jadi kalau dalam juz 3 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, ya, kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi, ya, dan lain-lain lah, ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan riya, kepentingan pamer, atau kepentingan dipuji manusia. Lah, ini judul kita pada sore hari ini adalah sedekah di depan kamera, apakah itu pamer? Itu semua bergantung pada isi hati kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi isi hati kita itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah.
sekalipun malaikat penjaga kanan dan kiri itu juga tidak sama sekali tidak tahu isi hati kita. Jadi gitu Ustadz, yang saya hormati sekalian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat ya. Nanti kita sambung dengan diskusi kecil-kecilan ya. Insya Allah kalau saya bisa kita diskusikan bersama. Ya, terima kasih Ustadz. Syukran, jazakallah Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah. Afwan. Sangat luar biasa sekali ya. Ini kajian kita, alhamdulillah sangat bermanfaat insyaallah untuk kita semua. Karena zaman sekarang kita bukan sekedar kita memperlihatkan sedekah di depan orang secara langsung, akan tetapi kita bisa memperlihatkan sedekah kita di depan orang secara online dan lewat media apapun itu bisa terjadi. Tapi alhamdulillah kita setelah mendengarkan tadi kajian dari Ustaz Thorik, alhamdulillah kita menyadari bahwa tergantung niatnya ya. Tergantung kita apakah kita di jalan Allah bersedekahnya dan itu berniat untuk mengikuti sama orang lain atau sebaliknya berniat supaya kita dikagumi orang atau dibilang orang apalah gitu ya. Nah ini alhamdulillah sudah kita sudah selesai untuk kajiannya. Nah untuk berikutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan boleh ditulis di kolom chat ya, kolom komentar supaya langsung akan dijawab sama Ustadz. Nah ini Ustadz, alhamdulillah sudah ada satu penanya di sini, ada di kolom komentar ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah yayasan amal dan ikut andil mengelola dananya dengan sistem bagi hasil? Nah, ya, teman-teman yang bekerja di lembaga filantropi, ya, lembaga amal soleh, lembaga apa istilahnya pendonor untuk kaum muslimin, itu semuanya pekerjaan yang mujahid fisabilillah. Ya, itu pekerjaan yang berjuang di jalan Allah, termasuk saya juga di Palestina Center itu sama, kita melakukan fundraising, menggalang dana. Nah, ini perlu kita fikihnya adalah ini masuk kategori dalam surat At-Taubah ayat 60 Ustaz ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Nah, ini kausal wal 'amilina 'alaiha ini, amil ini pengurus-pengurus dari yayasan atau baitul mal atau apa ya istilahnya itu, lembaga zakat, infak, sedekah dan lain-lain lah ya. Itu kalau di istilahnya wal amilina 'alaiha itu kita mendapatkan bagiannya ya. Jadi bagi hasil itu ada kadarnya. Kalau di Basnas sekiranya kalau tidak salah 12,5% ya, Ustaz ya. Sekitar segitulah ya. Jadi badan lembaga zakat itu penerima hak amil dari dana zakat atau pengumpulan itu bisa paling banyak itu 12,5% dari penerimaan dana zakat total keseluruhannya ya. Tapi nanti bukan berarti tiap orang dapat 12,5. Ini katakanlah pengurusnya ini ada berapa? Nah, pengurus yang ada berapa ini dari sekian persen 12,5 tadi yang paling banyak ya. Ya, terkadang juga lebih seringnya lembaga-lembaga itu enggak terlalu banyak, paling 8% atau maksimal 10% gitu. Tapi dari undang-undang peraturan yang ada itu kalau enggak salah pengelola itu dapat 12,5 Ustaz ya. Jadi memang Mbak yang tanya ini ada syariat mengatur itu. Kalau tidak ada orang-orang seperti antum yang melakukan fundraising, pengumpulan dana, itu banyak berapa nasib fakir miskin, anak yatim piatu, panti asuhan, pondok pesantren
yang tidak beroperasi, Ustaz. Ya. Jadi ini memang hak antum ya fi sabilillah ya, haqqan. Saudara-saudara yang bekerja di lembaga filantropi, di lembaga kemanusiaan, di lembaga zakat itu wah luar biasa. Kemarin saya dimintai tolong oleh Basnas di Jakarta untuk menyeleksi teman-teman yang mendapat beasiswa itu, beasiswa ke Timur Tengah, terutamanya ke Al-Azhar, ke Mesir. Saya ngetes tentang materinya, Ustaz. Ya bukan tentang sisi ekonominya ya, tentang bahasa Arabnya, kemudian Al-Qur'annya, kemudian wawasan keislaman, sejarah atau minat bakatnya itu penggalian potensi itu luar biasa. Yang mendaftar itu tidak ada yang kaya, Ustaz. Rata-rata mereka adalah orang yang berhak mendapatkan beasiswa karena memang latar belakangnya itu apa ya, sangat minim itu. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, ada orang tuanya sakit tidak bisa bekerja, yang bekerja dia sendiri yang bekerja lewat online itu. Nah, ini maka kalau jenengan antum bekerja di lembaga kemanusiaan, lembaga filantropi, berbanggalah karena di punggung antum itu ada banyak nasib para janda, fakir miskin, anak yatim piatu, para santri-santri, pondok pesantren yang sesungguhnya nasib mereka itu ditopang oleh usaha antum melakukan fundraising atau penggalangan dana itu, Ustaz. Jadi berbahagialah dan antum berhak untuk mendapatkan al-amilina 'alaiha, pengurus-pengurusnya itu mendapatkan bagian, tapi bagi hasilnya tidak 50-50 ya. Kalau 50-50 itu nafsu kita itu. Ya, itu secara fikih ada kadarnya. Nanti dilihat aturan juga di negara kita ini, amil zakat itu paling banyak dapat dana berapa gitu. Nanti konsultasi aja. Ustaz Taufik ini saya kira udah tahu ini. Gitu Ustaz, wallahu alam. Syukron Ustaz, syukron. Jazakallah. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi lewat WhatsApp langsung, Ustaz. Yang pertama, ini ada bagaimana jika ada seseorang yang berniat sudah sedekah, mau sedekah, akan tetapi karena kalau dia sedekah akan dilihat orang, jadi dia tidak mau, bahkan dia membatalkan sedekahnya. Jadi sedekah itu. Jadi enggak. Ya. Syukron Ustaz. Menurut analisis saya ya Ustaz ya. Menurut analisis saya, tipikal orang yang sedekah takut nanti dilihat orang itu berarti dia itu masih makomnya itu masih belum makom al-mukhlisin lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini setiap orang itu punya makomnya Ustaz ya. Setiap orang itu punya makom atau kedudukan hatinya itu di sisi Allah itu ada makomnya. Memang kalau dia itu sudah mukhlisan lillahi tabaraka wa ta'ala, dia betul-betul ikhlas ya. Niatnya itu nawaitu ibtigha'an mardhatillah. Dia itu mencari ridha Allah. Baik dikerjakan dalam posisi diam, posisi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu tidak ada pengaruhnya untuk dia ya. Jadi ini orang yang baru belajar untuk sedekah. Jadi dia itu takut, wah nanti kalau saya riak piye ya? Kalau saya dipuji orang gimana ya, kan gitu. Maka lebih baik bagi orang yang makamnya masih di bawah, itu lebih baik sedekah lewat sir, Ustaz. Sebagaimana asal muasal sedekah, al aslu fis sedekah itu adalah sirron ya. Kita sedekahnya itu sembunyi-sembunyi. Bahkan tangan kiri kita itu nggak ngerti apa yang disedekahkan tangan kanan kita gitu. Itu kalau makamnya masih awam ya, untuk awam. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah tafaqquh fiddin, orang-orang sudah mujarobah, prakteknya sudah berkali-kali, sedekah berkali-kali, dan dia mencapai sebuah makom mukhlisan lillahi tabaraka wa ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi terang-terangan atau diam-diam, dia tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Karena hatinya itu hanya untuk Allah gitu. Sudah tidak ada. Jadi kalau ikhlas itu kan artinya kan imtilaul qalbi ismallah, mengisi hati ini dengan nama Allah. Enggak ada nama yang lain. Jadi dia entah dilihat kepala sekolahnya, entah dilihat direkturnya, dilihat takmirnya, atau dilihat orang tuanya, dia enggak peduli lagi. Karena dalam hatinya hanya ada Allah. Ifradullahi ta'ala ya fil amal.
mengifratkan atau menunggalkan Allah dalam setiap amalnya. Ya, ini perlu digarisbawahi Ustaz. Ini ungkapannya sangat indah sekali ya. Ifratullahi tabaraka wa ta'ala fi kulli amalin. Jadi menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita. Jadi gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau orangnya tadi batal sedekah karena di tempat umum, ya berarti satu, hatinya kurang ditata Ustaz. Berarti ada semacam syak wa syakka dalam hatinya. Karena dia takut ketenaran, takut diketahui orang. Berarti dia dalam ibadahnya itu mempertimbangkan faktor lain di luar lillahi ta'ala itu. Jadi masih ada hal-hal keduniawian yang mengikut sertainya gitu Ustaz. Ya. Ya. Jazakallah Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya Allah a'lam ya. Ini kita ada beberapa Baik, pertanyaan. insyaallah. Lihat waktunya kayaknya ini Ustaz. Nah, jadi Ya. kita untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri kita akhiri kajian kita, mohon kepada Ustaz Thorik untuk mungkin kesimpulan dari semuanya itu ada closing statement dulu supaya mungkin lebih lebih dipahami lah secara global apa inti dari kajian kita pada sore hari ini. Ya. Dalam 2 menit ya, insya Allah saya secara singkat saya utarakan bahwa Islam itu al-Islam yahutsu alaina li'amali shadaqah. Islam itu mendorong kita untuk melakukan sedekah. Karena sedekah tadi seperti tujuan di awal tadi, sedekah itu akan menghilangkan rasa bakhil dalam diri kita, rasa takut dalam diri kita, dan sedekah itu akan menyadarkan kita bahwa kita itu hidup di dunia ini, lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa, dan akan kembali juga sama, tidak membawa apa-apa. Terutama yang berkaitan dengan material. Kita katakanlah jam tangan, kemudian sepeda motor, itu kan kita lahir dulu kan tidak bawa itu semua. Dan kenapa mesti takut? Dan tidak ada istilahnya orang jatuh miskin karena bersedekah, itu tidak ada. Justru ketika kita bersedekah, hakikatnya kita itu menabung untuk investasi akhirat kita. Dan sedekah itu juga menumbuhkan rasa mahabbah di antara kita, rasa kasih sayang di antara kita, rasa istilahnya itu saling solidaritas sosial kita juga makin kuat dengan jalan kita memperbanyak sedekah. Dan sedekah seperti yang saya utarakan tadi tidak sebatas mengeluarkan harta Ustaz Taufik, tapi sedekah itu juga berarti semua perbuatan baik. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu dianggap sedekah. Berbeda dengan infak. Kalau infak itu ya ta'alaq bil mali, berkaitan dengan harta. Seperti Ustaz Taufik memberi uang kepada istrinya itu ya. Itu masuk kepada nafkah, yaitu juga infak. Al-infak ala zaujah, infak kepada istri gitu. Ya, tapi sedekah itu maknanya lebih umum. Ya, dan infak termasuk cakupan daripada sedekah. Ya, itu saja kepada jamaah sekalian, tolong kita mulai hari ini menata hati kita supaya dalam hati kita itu tetap hanya ada Allah, dan setiap perbuatan dikerjakan karena Allah, meskipun nanti ada ekses duniawi, tapi ifradullah, kita menunggalkan Allah dalam setiap amal perbuatan kita, menata hati kita supaya betul-betul innamal a'malu binniyat. Sedekah tanpa niat rusak sedekahnya Ustaz. Ini saya lupa tadi menyampaikan ini. Ini namanya ubudiyatul qalbi, peribadatan hati. Sedekah tanpa niat batal sedekahnya, rusak sedekahnya. Dengan antum sholat, meskipun sholat 8 rakaat atau 12 rakaat, suratnya panjang-panjang, tanpa niat, sholatu biduni niyah la tasihhu sholah. Sholatnya juga nggak benar, rusak. Haji tanpa niat ya sama aja. Dan demikian juga dengan sedekah. Ketika bersedekah dengan harta, disertai niat. Dan niat yang baik adalah niat yang betul-betul mukhlis. Mukhlis itu ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Syukran, jazakallah Ustaz, jazakallah khairan. Afwan, barakallahu fikum. Baik, sebelum kita akhiri itu untuk teman-teman
yang mohon untuk mengisi ya yang sudah di-share linknya di kolom chat. Bagi itu kolom link sertifikat ya. Link sertifikat syahadah untuk kajian ya, syahadah untuk kajian kita pada sore hari ini. Masya Allah. Ya, isi saja. Ya, sebelumnya sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya, dokumentasi dulu. Kita dokumentasi dulu. Naam. Ya, disiapkan dulu ya sebentar. Ana syahsiyan astaq ilaik ya akhi. Ana mustaqun ilaik. Insyaallah law ana ruhtu ila Jakarta sa azur makanikum insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Ta'altaqi ma'ak insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Biiznillah, bimasyiatillah insyaallah. Ya. Ustadz Imam, ya Ustadz Imam, ya Ustazah Weni, Afrika, ya min Afriki, ya insyaallah. Dibuka kameranya. Ya. Kameranya kita akan dokumentasi dulu ya. Kita akan dokumentasi dulu. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi Ustaz. Ya, semuanya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Syukran, jazakallah Ustaz. Sudah berkenan untuk mengisi acara kita di Madinah World. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini silaturahim kita mudah-mudahan terus terjalin, bukan hanya sekedar kajian kali ini saja, dan insyaallah mudah-mudahan ini menjadi mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang seperti ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua apa yang salah dari kata atau perbuatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni kita. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semuanya terima kasih banyak. Saya undur diri, saya Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.